Shalom sobat terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi di program renungan kita pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari sekalian. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita dan damai sejahteranya memelihara hati dan pikiran kita semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu yang tak ada habis-habisnya setiap hari. Terima kasih untuk kekuatan, penyertaan, perlindungan, berkat, kebaikan, dan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan pengurapan yang baru. Jamalah hati kami dan penuhilah kami dengan segala hikmat dan pengertian yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan juga mempraktekkan akan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan, perbuatan baik. Dalam Markus 3 ayat 4, begini firman Tuhan. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seberapa banyak dari kita yang selama ini berpikir bahwa kita harus berbuat baik karena jikalau kita melakukan perbuatan baik, maka tentulah orang pun akan membalas perbuatan baik kita. Tetapi pada kenyataannya, tidak selamanya orang membalas perbuatan baik kita dengan kebaikan. Dan seringkali ini bisa membuat kita kecewa sampai menimbulkan akar pahit dalam hidup kita. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ketika kita berbuat baik, tetapi yang kita terima adalah kritisi dan bahkan fitnahan. Akhirnya ini bisa membuat kita malas berbuat baik karena kita merasa toh saya sudah berbuat baik. Tetapi malahan akhirnya saya dikritik, ditekan, bahkan sampai dianiaya dan difitnah. Yang perlu kita ketahui di dalam kekristenan itu, perbuatan baik bukanlah suatu pekerjaan dengan imbalan jasa, tetapi merupakan iman panggilan kita sebagai orang percaya. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati? Maka kita sebagai orang percaya melakukan perbuatan baik kita bukan karena adanya imbalan ataupun jasa, tetapi ini merupakan bukti tindakan dari iman kita sebagai orang percaya. Dengan perbuatan baik kita akan memuliakan nama Tuhan. Artinya, ketika kita melihat seseorang yang sedang dalam kesulitan di sekitar kita dan engkau bisa untuk menolongnya, maka tolonglah dia dengan sungguh-sungguh. Karena perbuatan baik kita bukanlah atas dasar jasa atau timbal balik, bukan karena pujian maupun penghormatan, tetapi semata-mata karena itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya dan sebagai bukti dari iman kita. Dalam Markus 3 ayat 2, begini firman Tuhan. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Firman di atas menceritakan bagaimana orang Farisi bahkan menggunakan aturan dan hukum untuk menghambat Yesus berbuat baik. Tetapi itu tidak dapat menghalangi Yesus untuk berbuah. Walaupun mendapat tekanan dari orang-orang Farisi, tidak menyurutkan Yesus dalam menolong orang itu. Dalam Markus 3 ayat 5-6, begini firman Tuhan. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah engkau heran ketika engkau berbuat baik tetapi malahan mendapatkan balasan yang menyakitkan. Bukankah Yesus pun mengalami hal yang sama? Dalam Matius 25 ayat 34-40, begini firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.
Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Firman ini jelas mengajarkan kita bahwa perbuatan baik yang kita lakukan tanpa pamrih itu akan menghasilkan reward kekekalan dari Bapa di surga. Kita sebagai orang percaya, kalau masih diberikan kesempatan untuk bisa melayani dan berbuat baik, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu, saudaraku, janganlah jemu-jemu dan menahan perbuatan baikmu. Semuanya itu yang memuliakan Tuhan akan diperhitungkan oleh Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pesan-Mu bagi kami di hari ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dan menerjemahkan lebih lagi, sehingga menjadi rema yang kuat dalam hidup kami. Roh Kudus yang manis, kiranya terus menuntun kami dan mengingatkan kami untuk terus bersekutu dan tinggal diam di hadirat-Mu. Berikanlah kami roh kesetiaan dan ketaatan dalam melayani Engkau. Kami berdoa, roh hikmat dan pengwahyuan melingkupi kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Roh keperkasaan-Mu menyertai kami sehingga kami berani dalam memberitakan firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan supranatural di dalam hidup kami. Kami percaya sepanjang hari ini kami akan melihat segala kemustahilan menjadi keajaiban. Pintu dan jalan-jalan yang baru tercipta dalam hidup kami. Perkenanan di hadapan Tuhan dan manusia memberikan kami akses kepada semua hal-hal yang belum layak untuk kami terima. Pasukan malaikat Tuhan menatang kami di atas tangannya, berperang bagi kami, melayani kami dalam setiap pekerjaan, pelayanan dan aktivitas kami, dan berkemah di setiap yang Tuhan telah percayakan bagi kami dan meluputkan kami. Inilah hari yang penuh dengan kemenangan, di mana Tuhan membawa kami berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik, kami memeteraikan setiap doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami sudah terima. Amin.